mengenal 6 makhluk roh, ya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya, mengenal 6 makhluk yang memiliki roh. Bapak Ibu Saudara, Bilangan 27 ayat 16, Tuhan Yahweh Yesus adalah Allah dari segala roh, ya, Allah roh segala makhluk. Jadi makhluk-makhluk roh itu memiliki roh. Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Artinya apa? Segala roh makhluk itu tunduk takluk pada Yesus, ya. Karena Yesus yang jadi Allahnya. Mari kita lihat 6 makhluk yang memiliki roh. Pertama adalah malaikat. Jumlah malaikat itu ada 100 miliar di dalam Wahyu 5 ayat 11, ya. Malaikat itu tidak punya sayap, tidak punya gender. Dia adalah makhluk roh, tapi punya jiwa, bisa berpikir, bisa menyembah. Tidak punya fisik. Karena makhluk roh, maka malaikat tidak bisa mati. Jumlah malaikat berapa? 100 miliar. Makhluk roh, tapi punya pikiran, ya, punya pikiran, punya jiwa. Bisa menyembah, bisa berpikir. Tapi tidak bisa mati karena makhluk roh, ya. Nggak pakai paru-paru Pak hidupnya, nggak punya darah, nggak punya, kan dia makhluk roh. Itu malaikat. Kedua, serafim. Ya, serafim itu cuma 4 jumlahnya, ya. Walaupun makhluk roh tapi ditulis punya sayap, jumlahnya 6. Ya. Jadi serafim itu jumlahnya cuma 4, masing-masing serafim sayapnya ada 6. Wahyu 4 ayat 4 dan 5. Itu serafim. Kemudian itu makhluk roh, punya jiwa, punya pikiran, bisa mikir. Tapi tidak punya fisik, karena serafim itu makhluk roh, ya tidak bisa mati. Ketiga adalah kerub. Kalau jamak itu kerubim, kerubim, ya, jumlahnya ada 1 juta di dalam Wahyu 5 ayat 11, ya. Bedanya dengan serafim adalah kerub ini sayapnya 4, ya. Satu kerub wajahnya 4, punya 4 wajah, punya sayap 4, itu kerub. Sering disebut pembuat puting beliung. Yehezkiel 10 ayat 13, ya. Jadi kalau Anda lihat puting beliung, diusir saja karena itu kerjaannya kerub, ya. Di Wahyu 5 ayat 11 juga. Jadi sudah, ya, malaikat, serafim, kerub. Yang keempat iblis. Jumlah iblis cuma ada 1 di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 9, ya. Berkepala 7, mahkotanya 7, tapi tanduknya 10, ya. 3 kepala bertanduk 2, 4 kepala bertanduk 1, kan pas itu 10 tanduk, ya. Kepalanya ada 7, maka iblis itu jumlahnya cuma 1. Tapi memakai 7 nama sebab kepalanya ada 7. Yaitu apa aja namanya? Iblis, Satan, Beelzebul, Mammon, kemudian Azazel, ya, bintang timur dan Lewiatan, ya. Jadi kalau Anda ketemu kata Mammon, jangan pernah berdoa, ya. Ya Bapa, berkatilah Mammon ini untuk kemuliaan namamu. Mammon itu iblis, ndul, ya. Iblis jumlahnya cuma 1, sama dia mantan malaikat, berarti dia makhluk roh, ya, punya jiwa, bisa berpikir betul, tidak punya tubuh, tidak. Karena makhluk roh maka tidak bisa mati iblis itu, ya. Kemudian nomor 5, setan. Jumlah setan itu sepertiga malaikat terseret ekor iblis. Wahyu 12 ayat 4. Tadi jumlah malaikat kan 100 miliar. Sepertiganya berarti 33,3 miliar itu jumlah setan ada di bumi. Jumlah orang di bumi cuma 7,5 miliar. Maka satu orang dikeroyok 5 setan. Itu sebabnya Tritunggal nggak bisa tobat. Penyembah Bapa, penyembah Allah segitiga, ya, rombongan para Allah nggak bisa tobat sebab setannya banyak. Satu orang dikeroyok 5 setan, ya.
Tapi setan itu paling takut dengan Yesus. Sebut nama Yesus saja, setannya minggir. Tapi kalau kamu sebut nama Bapa, Anak, Roh Kudus, setannya geli, ketawa dia. Ya. Itu setan. Setan sama makhluk roh, ya, punya jiwa, bisa berpikir. Setan itu bisa berpikir, tapi tidak bisa mati karena makhluk roh. Nah, ini dia nomor 6, manusia. Manusia ini paling beda, terdiri dari 4 unsur, yaitu tubuh fisik, jiwa itu pikiran bisa berpikir, nyawa itu nafas berhembus, darah mengalir, itu nyawa, ya. Kemudian roh. Tubuh, jiwa, ya, dan nyawa itu hilang pada saat mati. Nyawa, darah mengalir, nafas berhembus, berhenti karena jantungnya berhenti. Kemudian tubuhnya bisa membusuk, ya toh. Jiwanya otomatis hilang, ya. Yang tidak bisa mati cuman roh. Ya, bedanya dengan makhluk roh yang lain seperti itu. Ya, tubuh, jiwa, nyawa itu bisa mati, cuman roh doang yang nggak bisa mati. Dan manusia itu paling beda, ya, karena punya tubuh, ya. Makhluk roh yang punya tubuh itu ya cuman manusia. Udah gitu punya gender, bisa beranak cucu. Satu-satunya makhluk roh yang mempunyai roh yang bisa beranak cucu cuman manusia. Setan nggak bisa beranak karena nggak punya gender, nggak ada setan laki, nggak ada setan perempuan. Demikian pula iblis, ya, setan, iblis, malaikat, serafim, ya, seperti itu. Satu-satunya yang bisa berkembang biak ya cuman manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi Bilangan 27 ayat 16 menulis bahwa Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk, mau roh manusia, mau roh setan, roh iblis, roh malaikat, roh serafim, roh kerub, semuanya tunduk, semuanya bertekuk lutut kepada Yesus. Saya ulang, Bilangan 27 ayat 16, Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Mau roh manusia, mau roh setan, roh iblis, roh malaikat, roh serafim, roh kerub, semuanya bertekuk lutut tunduk pada Yesus. Makanya kalau usir setan harus dalam nama Yesus. Ya, Filipi 2 ayat 10 kan, semuanya takluk, ya. Kalau kamu usir setan dalam nama Bapa, ya geli setannya. Ya. Makanya hanya dalam nama Yesus. Jadi very clear. Ada 6 makhluk yang memiliki roh, dan semua roh dari 6 makhluk yang memiliki roh ini tunduk, ya, tunduk bertekuk lutut pada Yesus. Padat, singkat, dan clear, ya. Semuanya ada ayat Alkitabnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.